Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kajian ini menambah ilmu bagi kita, mencerahkan pemikiran kita, dan mendinamisir wawasan kita dalam rangka menghadirkan Islam sebagai problem solving, solusi persoalan-persoalan keumatan, khususnya dalam konteks dinamisasi konsep zakat untuk kemakmuran dan kemandirian ekonomi umat. Ila ruhi syekhina wa murabbi ruhina Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Muhammad Syekh jami'i muassisi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama dan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama aqifu mauqifan wasatun adlan. Wa innama aqifu, dan sesungguhnya aku berdiri, saya berpijak, standing tempat berhentinya Yusuf Qaradawi, mauqifan di tempat berhenti, wasatun adlan, moderat dan adil. Ini tentu kita ingat ya firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi begitu juga saya menjadikan kamu umat yang moderat. Kebanyakan mufassir mengatakan wasata ini khiyarun udulan, generasi yang terbaik, pilihan dan adil. Karena dia khiyaran, tentu dia adil. Adil itu kan wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tidak diskriminatif, juga tidak koruptif, juga tidak eksploitatif, tidak nepotis, tidak melakukan sesuatu yang membuat dia tidak dipercaya oleh orang lain. Urahibu, saya mengucapkan selamat datang, welcome, bikulli jadidin nafi'in, pada segala hal-hal baru yang bermanfaat. Dunia ini tidak bisa kita tarik ke belakang, pasti akan ada inovasi, ada kreativitas. Inovasi dan kreativitas itu akan mendorong terjadinya perubahan, transformasi di segala aspek kehidupan. Tentu yang paling kentara yang kita lihat adalah revolusi di bidang teknologi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi. Urahib, kita bangga dan mengucapkan selamat datang dengan segala hal yang baru yang bermanfaat. Karena sebenarnya media al-wasail itu, misalnya dalam konteks teknologi itu sifatnya adalah instrumental atau wasail, terserah orangnya.
dia gunakan untuk kebaikan ya jadi baik. Misalnya untuk ngaji daring ini misalnya dia gunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya menonton pornografi. Jadi netral itu terserah pelakunya, sehingga pelakunya itu yang akan memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan atau untuk syar, untuk kejelekan. Jadi jangan fobia terhadap hal-hal yang baru, karena itu adalah keniscayaan. Dengan fitrah manusia dibekali Allah akal ini melakukan riset, penelitian and development, pengembangan terus menerus sehingga lahirlah hal-hal baru yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Wa uharrisu, dan saya juga bersemangat menjaga ala kulli qadimin, pada setiap hal-hal yang lama, hazanah yang lama, sholihin yang baik. Walam tamna'ni, dan tidak mencegah padaku sufratul kutubil qadimah, kitab-kitab kuning yang terdahulu. Yusuf Al-Qaradawi mengkaji hazanah pemikiran ulama-ulama terdahulu, karena itu adalah legacy ya, peninggalan dari ulama-ulama besar, karyanya Imam Syafi'i, karyanya Imam Nawawi, karyanya Imam Haramain, karyanya Imam Ghazali, karyanya Imam Ibnu Daqiqil Aid, karyanya Imam Rafi'i, karyanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu adalah sufratul kutub al-qadimah, hazanah pemikiran klasik. Warida'ah tab'il katsiri minha, dan Yusuf Al-Qaradawi ini juga welcome dengan cetakan yang banyak dari hazanah yang klasik itu, begitu melimpah. Digambarkan seperti selendang ya, artinya dia punya fungsi untuk memperkaya, melindungi kita dari hal-hal yang merusak. Wa diqati khatiha, dan kedalaman atau kelembutan kedalaman tulisan dari al-kutub al-qadimah. Misalnya salah satu kitab yang luar biasa adalah Kutubul Qadimah Al-Khawi Al-Kabir, karyanya Imam Mawardi. Beliau mensyarai Mukhtasar Muzani. Itu kajiannya begitu luar biasa. Beliau paparkan setelah qala Syafi'i, Mukhtasar Muzani kan ringkasan ilmu Imam Syafi'i yang diringkas oleh Imam Muzani. Jadi setiap matanya mesti ada qala Syafi'i, kemudian Imam Mawardi menjelaskan dawah atau pemikiran Imam Syafi'i ini, dasar Al-Qur'annya ini, dasar hadisnya ini. Kemudian membandingkan pendapat Imam Syafi'i ini dengan pendapat imam-imam yang lain, khususnya mazhabul arba'ah. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dalam hal ini, Imam Maliki, Imam Hambali, melakukan muwazanah muqabalah secara ilmiah, bahkan sampai menunjukkan kelemahan mazhab lain dan keunggulan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ini sebuah kajian yang sangat ilmiah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mutabahir fil ilm, orang yang mendalam dan laksana samudra ini, Imam Al-Mawardi.
minal ghausi fi a'maqiha, dengan tenggelam untuk menyelami kedalaman sufratul kutub al-qadimah. Karena menyelam di dalam lautan keilmuan al-kutub al-qadimah ini sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa, menunjukkan, kata Profesor Harun Nasution, era klasik di dalam Islam yang menunjukkan dinamisme, yang menunjukkan revitalisme, yang menunjukkan sebuah iklim akademik yang luar biasa. Lahir karya-karya yang monumental. Satu contoh ya, kita melihat Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain. Beliau punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Kalau di dalam banyak kitab ini disebutkan 40 jilid besar. Kalau sekarang ya sekitar berapa? 22 kitab, 22 jilid. Ini begitu luar biasa ulama-ulama ini. Wastikhraji kunuziha, dan mengeluarkan gudang-gudang emasnya. Artinya di dalam Sufratul Kutub Al-Qadimah, hazanah kitab kuning, kitab klasik itu menyimpan mutiara-mutiara pengetahuan yang luar biasa. Wa mu'anatu atau wa mu'anati mutuniha wa syuruhiha wa hawashiha, dan bersungguh-sungguh untuk mengeksplorasi, memahami, menjelaskan matan-matan kutub al-qadimah, syarah-syarahnya dan hasyiah-hasyiahnya. Memang menarik ya di dalam tradisi intelektual ulama klasik kita itu. Jadi ada yang namanya matan asli, kemudian dari matan itu dieksplorasi, disyarahi. Dari syarah itu kurang lengkap, kemudian ada syarahnya, syarah namanya hasyiah. Kalau di pesantren yang terkenal misalnya ada takrib, setelah takrib ada namanya fathul qarib, setelah fathul qarib ada namanya hasyiah al-bajuri, ada juga namanya tausyih. Kemudian ada namanya fathul mu'in. Jadi ada kitab namanya Qurratul Ain, disyarahi namanya Fathul Mu'in, kemudian dilengkapi lagi namanya Hasyiah I'anatul Talibin. Ada hasyiah lagi namanya Tarsyikhul Mustafidin. Kemudian Qurratul Ain ini juga disyarahi dari Imam Nawawi Al-Jawi, namanya Nihayatuz Zain. Jadi menurut saya itu adalah kreativitas eksplorasi yang luar biasa. Tentu kita ingat ya, ketika masterpiece-nya Imam Haramain yang namanya Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam Ghazali, ada namanya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Kemudian ringkasan Imam Ghazali ini disyarahi oleh Imam Rafi'i Asy-Syarhul Kabir. Kemudian syarah Imam Rafi'i yang besar ini diringkas oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi Raudhatul Talibin kemudian diringkas oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi inilah dinamika di dalam hazanah klasik yang sangat kaya, yang sangat inovatif, yang tidak mudah untuk diteruskan oleh generasi zaman sekarang.
karena du'ful himmah, karena lemahnya cita-cita. Inhitat, ada dekat kemerosotan, ada degradasi atau dekadensi, ada degradasi ya, ada kemerosotan yang luar biasa dalam konteks menulis ya, berkarya, yang tentu manfaatnya sangat luar biasa karena kita bisa mengkaji pemikiran para ulama itu, karena pemikiran mereka itu dikaji, dokumentasi. Makutiba qarra wa mahufidha farra, apa yang ditulis itu abadi, akan dikaji oleh generasi-generasi sesudahnya. Wa mahufidha farra, apa yang hanya dihafal, ketika orang yang hafal itu meninggal, selesai. Maka khazanah kitab klasik ini harus menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita, generasi Nahdlatul Ulama, untuk meneruskan tradisi dokumentasi jurnalistik yang sangat kaya dari para ulama-ulama kita. Wahakadha, dan begitu intafa'tu, saya mengambil manfaat betul bil qadim, dengan hazanah pemikiran yang lama, wa bil jadid, dan dengan sesuatu yang baru. Pemikiran baru diserap, difahami, pemikiran yang klasik juga digali dan difahami. Duna tazammutin, dengan tanpa khazanah itu mencekik, mengikat, sehingga kita tidak bisa bergerak. Wala tahallulin, dan tidak membebaskan secara liar. Jadi khazanah pemikiran yang klasik dan modern kontemporer ini bukan dalam konteks mengikat kita sehingga kita tidak bisa bergerak secara dinamis, juga tidak kemudian membebaskan kita tanpa ada ikatan, tanpa ada aturan, tanpa ada giden. Karena dunia ini harus ada aturan main, rule of model, rule of the game, ada aturan permainan, apalagi dalam wilayah agama, sehingga tidak terjebak dalam permisivisme, menghalalkan segala sesuatu. Saya kira ini relevan ya dengan moto Jam'iyah Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga khazanah lama, khazanah klasik yang masih relevan, dan al-akhdhu bil jadidil aslah, mengambil khazanah pemikiran baru yang lebih adaptif, lebih kontekstual. Kenapa ya? Likulli qaumin lughah. Karena setiap komunitas itu ada bahasanya, setiap masa itu ada bahasanya, setiap zaman itu ada tantangannya. Bagaimana yang disampaikan Yusuf Al-Qaradawi ya di dalam kajian yang lalu. Walikulli asrin lughah, setiap masa itu ada bahasanya. Walikulli maqal, setiap tempat itu juga ada karakteristik gagasan. Jadi, setiap zaman itu ada tantangannya sendiri, sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjawab tantangan zaman kita. Laha maka sabat walakum ma kasabtum, bagi kamu ya apa prestasi yang kamu telurkan untuk menjawab tantangan pada zamanmu ini. Jadi kita tidak boleh terikat terlalu kencang terhadap khazanah pemikiran yang lama atau yang baru, tapi kita tidak boleh secara liberal berpikir tanpa ada pijakan yang benar. Jadi inilah moderasi ya yang digagas dan diperjuangkan oleh Yusuf Al-Qaradawi.
bal mauqifi, tetapi tempat pijakanku, tempat berdiriku, min hadza wa dzaka, dari hasanah yang klasik maupun hasanah yang modern, yang lama maupun yang baru, mauqiful muntakhib, tempat berpijaknya orang yang memilih, al mutakhayyir, yang punya hak untuk memilih, alladzi yabhasu, yang mengkaji secara serius, ma wassa'ahul bahsu, sesuai dengan keluasan kajian, topik kajian, wa yuhallilu, dan mengeksplorasi, mengembangkan ma amkanahu tahlil, apa yang mungkin untuk diudari, untuk dipecahkan, untuk dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman. Wa yuwazinu ma as'afathul muwazanah, dan melakukan perbandingan secara maksimal apa yang bisa dilakukan perbandingan. Jadi ini hazanah klasik, ini hazanah modern. Bagaimana memilih hazanah pemikiran yang sesuai dengan tantangan zaman, mengeksplorasi pemikiran itu sesuai dengan tantangan zaman, melakukan perbandingan, komparasi pemikiran secara objektif. Tsumma yang suruh, kemudian Yusuf Al-Qaradawi atau Al-Muntakhib ini seorang korektor ini, orang yang memilih dan mengkoreksi ini, ma qawiyat hujjatuhu, dipilihlah yang kuat hujjahnya, bukan dipilihlah sesuai dengan mazhabnya, bukan dipilihlah sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dipilih sesuatu yang kuat hujjahnya, argumentasinya, wa tawduhat, yang terang benderang adillatuhu, dalil-dalilnya. Jadi mana pendapat yang paling kuat hujjahnya, yang paling clear, yang paling terang jelas dalilnya, ghaira muta'assibin, tanpa ada fanatisme, liqauli qailin, karena pendapat seseorang, wala ghaira muta'assibin liqauli qailin, tanpa fanatik terhadap pendapat seseorang, wala limadhabi imamin, dan tidak madhab imam, satu imam. Faqad akhudhu fi mas'alatin bimadhabi Abi Hanifah, dalam satu masalah dicontohkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengambil madhabnya Imam Abu Hanifah, wa ukhra bimadhabi Malik, dalam masalah lain mengambil pendapatnya Imam Malik, wa thalith biqauli Syafi'i, dan kadang-kadang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, au Ahmad, atau Imam Ahmad, au Sufyan, atau Imam Sufyan, awil Auza'i, atau Imam Auza'i, au Abi Ubaid, atau Imam Abi Ubaid, au ayyi imamin, atau imam manapun qablahum, sebelumnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abi Ubaid, au ba'dahum, atau setelahnya. Waqad ada'u, dan terkadang saya meninggalkan haula'i jami'an, semua pemikiran di atas, wa akhudhu, dan saya mengambil biqaulin, dengan satu pendapat, soha, yang pendapat itu benar, an sahabiyin, dari sahabat, au tabi'in, atau dari tabi'in. Jadi Yusuf Al-Qaradawi kadang mengambil dari a'immatul madhahibil arba'ah, imam-imam mazhab 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali. Kadang di luar mazhab 4 itu, yaitu Imam Auza'i, Imam Sufyan, Imam Abu Ubaid, bahkan generasi yang lebih otoritatif di atasnya, generasinya sahabat atau tabi'in. Walaysa hada, dan ini walaysa hada talfiqan, dan ini bukan talfiq, kama yuqalu, sebagaimana diucapkan. Memang dalam hazanah usul fikih ada istilah talfiq. Talfiq itu mencampur beberapa pendapat imam
dalam satu masalah di mana masing-masing imam itu tidak mengakui keabsahan dari percampuran itu. Misalnya ketika berwudu tapi tidak tidak kosoan ya. Kosoan itu apa ya? Ikut sama Imam Malik gitu. Wudhu tidak kosoan itu. Ikut sama Imam Syafi'i tapi kemudian tersentuh oleh perempuan mar'a al-ajnabiyah ikut dengan Imam Malik. Ini wudhunya tidak diakui oleh Imam Malik. Dia menyentuh perempuan lawan jenis itu juga tidak diakui oleh Imam Syafi'i. Ini dalam Khazanah Ushul Fiqih. Itu namanya talfiq ya, mencampur beberapa pandangan mazhab dalam satu masalah qadhiyah wahidah la ya'tabiruhu jami'uhum, di mana semua imam mazhab ini tidak mengakui. Nah, ini kata Qadhawi, dia mengkaji pemikiran para ulama ini dari generasi sahabat sampai sekarang ini, dia pilih yang kuat hujahnya, yang terang dalilnya. Itu namanya bukan talfiq. Wa innama huwa ittiba'un lid-dalil haitsu ma dhahara. Sesungguhnya mengkaji dan mengikuti pendapat yang paling benar itu ittiba'u lid-dalil, mengikuti dalil haitsu ma dhahara, selama dalil itu jelas, clear, bisa difahami dengan mantap. Wala yajuzu, dan tidak boleh lil alimi, bagi orang alim, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kedalaman ilmu, al bahisi, yang suka mengkaji secara serius, melakukan riset, penelitian, ayyuqayyida, terbatasi dirinya, nafsahu illa bin nusus al ma'sumah. Orang alim tidak boleh terbatasi atau membatasi dirinya, mengikat dirinya illa bin nusus, kecuali dengan nas-nas al-ma'sumah, yang terjaga dari salah, al-hadiyah, yang menunjukkan dan membimbing nas itu. Apa itu? Min kitabillah, dari Al-Quran, wa sunnati rasuli, dari sunnah rasulnya, dari Al-Quran atau as-sunnah. Jadi teks yang otoritatif, yang terjaga dari salah, yang punya fungsi al-hadi, menunjukkan, membimbing, mengarahkan kepada jalan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu yang namanya orang alim itu orang yang mampu mengkaji khazanah pemikiran para ulama-ulama, baik terdahulu maupun sekarang, punya perangkat ilmu yang memadai, sehingga dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman ala terjemah, pemahaman literalistik, tapi pemahaman yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam terhadap nahwu, sharaf, fiqih, usul fiqih, nasikh, mansukh, ulumul Quran, ulumul hadis, sejarah, dan lain-lain. Waqad ja'alan, sungguh datang, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, wa Atha wa Malik wa ghairihim, dari Imam Atha, Malik, dan yang lain. Ada satu statement yang menarik, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu bisa atau boleh diambil pendapatnya, pemikirannya, boleh juga ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini statement yang menarik dari Ibnu Abbas, Imam Atha, Imam Malik. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi
wa yuraddu alaihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-ma'sum yang terjaga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang dibawa oleh Nabi itu ya dua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Hazanah-hazanah klasik, kitab kuning misalnya, itu adalah kata Gusmus adalah sebuah upaya bagi ulama untuk mendekatkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang awam. Mengapa ada takrib misalnya? Kalau di Indonesia mengapa ada Mabadiul Fiqhiyah karya Syekh Umar Jabbar? Mengapa ada Durus An-Nahwiyah? Kenapa ada Akhlaq lil Bani? Kitab-kitab kecil itu misalnya. Ya karena itu bentuk kasih sayang umat. Kasih sayang ulama kepada umat supaya umat ini mampu memahami intisari Al-Quran dan As-Sunnah dengan mudah. Jadi kita memahami hazanah kitab kuning dan kitab-kitab kontemporer itu sebagai jembatan yang paling mudah, yang paling efektif ya bagi orang awam untuk memahami, bagi kita ini untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya tetap bagi orang alim harus selalu mengkomparasikan pemikiran para ulama ini dengan dua sumber yang otoritatif itu, Al-Quran dan As-Sunnah. Wahada pilihan metode seperti ini qad yaj'aluni, terkadang menjadikan diriku fi ba'dil masail, pada sebagian masalah akhudhu biqaulin mahjurin ghairi masyhur. Karena itu dalam satu masalah kadang saya mengambil pendapat yang ditinggal publik, tidak populer, tetapi hasil penelitian pendapat itu kuat hujahnya dan terang dalilnya. Qawiyat hujjatuhu wa tawdahat adillatuhu, itu pedoman dari Yusuf Al-Qaradawi ini. Wa a'ridu an qaulil jumhur, bahkan saya tidak memperdulikan, membiarkan pendapat mayoritas ulama. Failasa as-sawabu daiman ma'al kasrah, kebenaran itu tidak selamanya karena didukung oleh mayoritas. Walal khata'u daiman ma'al qillah, yang namanya pendapat yang salah itu tidak selamanya karena hanya sedikit orang yang mengatakan. Faruba ra'yin, maka banyak sekali satu gagasan, pendapat, pemikiran infarada bihi faqih, yang hanya dipedomani, yang hanya dipegang oleh satu ulama ahli fikih, satu orang ulama yang mendalam ilmunya. Tu'ayyiduhu al-hujjah, tetapi diperkuat dengan hujjah. Wa yashuddu azrahu, dan diperkuat kekuatannya itu al-manqulu wal ma'qul, dalil yang normatif, tekstual maupun dalil yang rasional. Wa hujjatun aqliyatun naqliyah, ada yang hujjah aqliyah, rasional, argumentatif, ada yang naqliyah, normatif. Terkadang pendapat yang tidak didukung oleh mayoritas ini ternyata hujjah aqliyah dan naqliyahnya, hujjah yang normatif maupun yang rasional ini sangat kuat. Wahada, dan ini realitas ini, ala kulli halin yahdusu ala killah, tetapi dia tidak banyak mendapat dukungan. Hanya sedikit orang yang mendukung. Walakinni, tetapi aku, kata Yusuf Al-Qaradawi, la akhafu uqbahu, saya tidak takut implikasinya, resikonya, karena memang setelah diteliti pendapat itu punya dalil yang kuat, punya hujjah yang kuat, yang clear.
Wa ma alladhi yukhifuni min hadza. Bagaimana ini bisa membuat aku takut? Wa qad ra'aitu min kibaril a'immah. Sungguh aku telah melihat ulama-ulama besar, man la yubali, orang yang tidak peduli ayyaqifa wahdahu mutamassikan bi ra'yi. Banyak ulama-ulama besar yang tidak peduli, konsisten dengan satu pendapat. Wa in ra'a jumhurun nas, atau wa in ra'a jumhurun nas ala khilafi, meskipun mayoritas ulama itu berseberangan dengan pendapatnya. Yang penting tidak saling menyalahkan, karena setiap gagasan itu punya dalil, punya hujjah. Belum tentu hujjah yang benar itu ma'al kasrah, karena didukung oleh mayoritas. Belum tentu sesuatu yang tidak didukung oleh mayoritas artinya hanya sedikit yang menyampaikan itu khata atau salah. Karena memang pijakan Yusuf Al-Qaradawi adalah al-istiqra, penelitian, al-bahas, sehingga ditemukan pendapat yang qawiyat hujjatuhu, kuat hujjahnya, wa tadahat adillatuhu, dalilnya yang jelas, yang clear. Fahada Ibnu Abbas, dicontohkan sahabat Ibnu Abbas yang terkenal dengan al-mufassir, yang terkenal dengan al-faqih, yaqulu amrun laisa fi kitabillahi azza wa jalla wala fi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa satajidunahu fin nasi kullihim mirathul ukhti ma'al binti. Ada satu masalah, kata Ibnu Abbas, yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu menemukannya fin nasi kullihim, dalam realitas kehidupan manusia. Mirathul ukhti ma'al binti, hak waris saudara perempuan bersama anak perempuannya, ma'al binti. Falam yara an-nas kulluhum hujjatan ala nafsi. Orang tidak punya dalil kenapa mirathul ukhti ma'al binti ini boleh, sedangkan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abbas, menyontohkan bahwa ada satu hukum yang di situ berlaku tetapi laisa fi kitabillah wala sunnati rasul, tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wa hakadha Malikun yufti bisyuf'ah fi thimar. Begitu juga Imam Malik, dia memberikan fatwa syuf'ah. Syuf'ah itu kalau menurut bahasa kiai kita ya ajirko, menjual tanah itu lebih utama diberikan kepada tetangganya, karena tetangga itu yang sebenarnya paling berhak, jangan kepada orang lain. Untuk merekatkan hubungan pertetanggaan dan juga secara sosial memang dia yang paling berhak. Syufa fithimar, dalam buah-buahan. Wa yaqulu ithra fatwahu bihi, setelah memberikan fatwa Imam Malik berkata, innahu la syai'un ma sami'tu. Syuf'a fithimar ini adalah sesuatu yang saya tidak pernah mendengarkan, karena mendengarkannya, kata Imam Malik, wala balaghani anna ahadan qalahu, dan tidak pernah ada seseorang menyampaikan kepadaku soal itu. Walikulli imamin, dan bagi setiap imam, setiap ulama besar minal a'immatil majmu'in, dari imam-imam yang diikuti oleh masyarakat awam, masailu, ada beberapa masalah syatta yang banyak ya, infaradu fiha bi ra'yin, mereka berpegang teguh kepada pendapatnya, lam yusbaq li khairihim, yang tidak didahului oleh yang lain. Artinya dia menyendiri, dia konsisten dengan dengan gagasannya itu. Walam yaru fi dzalika harajan, dan mereka tidak memandang hal itu sebagai sebuah kesulitan, sebagai sebuah kesukaran.
atau membuat dirinya itu teralinasi, tidak. Karena memang imam itu punya hujjah, punya dalil yang kuat sebagai pijakan pendapatnya. Waqad nuzimat mufradatu madhabil imami Ahmad fi kitabin khas. Satu contoh gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat Imam Ahmad yang unik, yang berbeda dengan pendapat yang lain ini diurutkan dalam satu kitab yang khusus. Ini Qawaidul Bahsi lil Ikhtiyar wa Tarji wal Istimbat. Kaidah-kaidah kajiannya Yusuf Al-Qaradawi untuk melakukan ikhtiar, memilih, tarjih mengunggulkan, wal istimbat dan mengambil hukum dari sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qadir takaza hadzal bahsu, kajian ini terpusat ala jumlati qawaida, pada jumlah kaidah-kaidah usuliyah. Kanat hiya, di mana kaidah-kaidah usuliyah itu mustanaduhu, menjadi pijakannya, tempat berpijak, tempat sebagai tempat berpijak dalam arti sebagai lentera yang selalu menyinari, sebagai pedoman yang selalu membimbing, mengarahkan, asy-syar'iyyah, yang bersifat syara', fi ikhtiyari ma yatabannahu min wujudin nazar, untuk memilih sesuatu yang sesuatu itu akan dijadikan untuk membangun sebuah kajian min wujuhin nazar, dari banyak perspektif, banyak cara pandang. Wa tarjihima, dan mengunggulkan sesuatu pendapat yurajjihuhu minal ahkam al khilafiyah, mengunggulkan pendapat yang di sana terdapat banyak perbedaan pandangan para ulama. Wastinbati ma yuaddi ilai istihadu, dan melakukan istimbat, penetapan hukum dari proses istihad, min ara'in jadidah, dari gagasan-gagasan pendapat-pendapat yang baru, aukal jadidah, atau seperti yang baru. Memang Yusuf Al-Qaradawi ini dikenal dengan dua terminologi istihad ya. Pertama ada namanya istihad intiqai, istihad selektif, memilih gagasan ulama yang relevan, yang mulaim li muqtadul hal, yang relevan dengan tantangan zaman. Jadi dari hazanah-hazanah yang lama itu dipilih hazanah pemikiran yang up to date, yang relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, globalisasi dan lain-lain. Ada juga namanya istihad insya'i ibda'i, artinya merespon, memproduksi sebuah pemikiran yang belum ada, yang belum disampaikan oleh ulama-ulama masa lalu, karena tantangan zaman, karena realitas yang terus berubah, karena realitas yang terus mengalami sebuah pengembangan dan perubahan secara terus menerus tanpa henti. Wa nastati'u, dan kita mampu an-nujammila, mengglobalkan hadhil qawaidah, kaidah-kaidah ini fima ya'ti, pada kaidah-kaidah sebagaimana berikut. Nomor 1, al-akhdhu bi umumin nusus, mengambil, menfungsikan keumuman nas malam yukhassis dalil, sepanjang tidak ditaksis oleh dalil. Jadi memfungsikan keumuman sebuah nas sehingga cakupannya luas, sepanjang belum ada dalil yang mentaksis, yang menspesifikasi
yang mengartikan dalil itu dalam makna tertentu, makna yang khas. Inna katsiran, sesungguhnya banyak sekali min nususiddin, dari nas-nas agama, jaa bi alfadzin am, datang dengan redaksi yang umum yang mencakup banyak aspek. Wa hadduhu lafdzun ya'ummu aksara wahidin min ghairi ma hasrin jaro. Yang namanya am itu redaksi yang menunjukkan makna umum lebih dari satu tanpa ada batasan. Wahadu lafdzun ya'ummu aksara min wahidin min ghairi ma hasrin jaro. Beda dengan khas, wal khasu lafdzun la ya'ummu aksara min wahidin au amma ma hasrin jaro. Kalau khas itu lafaz teks yang tidak punya makna umum, tidak mencakup lebih dari satu, atau mencakup makna umum tapi dibatasi, namanya khas. Lafaz yang am itu ya di dalam kitab usul fikih sederhana yaitu ada al-jam, al-muf, jamak yang dimakrifatkan atau mufrad yang dimakrifatkan. Al-mu'minun, misalnya al-insan. Liyang darija fi mafhumiha, kenapa banyak teks-teks agama yang datang bi alfadzin am, dengan lafaz yang umum yang mencakup seluruh aspek. Liyang darija fi mafhumiha afradun wa juz'iyatun katsira, supaya masuk di dalam kandungannya adalah satuan-satuan, individu-individu, dan partikular-partikular, bagian-bagian yang banyak. Sehingga agama ini mencakup banyak aspek, mencakup banyak partikularitas, mencakup banyak segmen, tidak terbatasi. Wahada, dan ini min jumlati asrori khuludi hadaddin, ini sebagian dari rahasia-rahasia keabadian agama ini. Karena agama ini adalah agama yang dinamis dan fleksibel, agama yang komprehensif, mencakup segala aspek, sehingga ketika redaksi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu datang bi alfadzin am, dengan teks yang umum, maka agama ini bisa merespon banyak fenomena-fenomena sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan, dan lain-lain. Wa sholahiyatihi, dan relevansinya agama ini likulli zamanin wa makan, untuk setiap masa dan waktu dan tempat. Ini kenapa banyak teks di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini menggunakan al-fadzin amma, redaksi yang umum. Karena apa? Karena itu min jumlati asrari khuludi hadzal zaman wa salahiyatihi likulli zamanin wa makan, dalam rangka mengabadikan agama ini dan menunjukkan relevansi ajaran agama ini di kulli zamanin wa makan, di setiap masa dan waktu. Pada era Nabi sampai sekarang ini, Islam selalu mampu merespon, menjawab problem-problem zamannya. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Dan salah satu rahasianya adalah Al-Quran wa Sunnah ja'a bi alfadzin am, dengan redaksi yang umum yang mencakup banyak aspek, banyak individu, banyak partikularitas, banyak afrod, banyak juz'iyat. Walihada, dan karena ini, arah saya melihat annal umumiyat, sesungguhnya redaksi-redaksi yang umum, allati ja'at, yang datang, redaksi itu umumiyat, fi ayatil Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran,
wa ahadisir rasul dan hadis-hadis rasul yajibu wajib ayu khoda biha diambil keumuman redaksi itu wa yu'mala yajibu ayu khoda biha wa yu'mala bi muqtada umumiha dan diambil tuntutan amnya diamalkan petunjuk amnya malam yukhassisa selama tidak ditaksis, tidak dikhususkan nasun sebuah nas sahihut thubut yang benar ketetapannya, sharihud dalala yang clear, yang jelas petunjuknya. Fahina idin ketika itu artinya ketika ada nas yang sahihut thubut, sharihud dalala, nas yang sah betul-betul transmisinya betul, sah dan petunjuknya clear, jelas. Nuqaddimu saya mendahulukan al-khassa dalil yang khusus alal am dari dalil yang am. Ini. Falastu maka saya tidak termasuk tidak ma'alladzina yarudduna as-sunan as-sahihah menolak. Saya bukan termasuk orang-orang yang menolak as-sunnah as-sahihah, sunnah-sunnah yang benar al-muhkamah, yang kokoh, yang kuat, yang diperkuat bidzawahir dengan hal-hal yang zahir wal umumat dan keumuman al-Qur'aniyah, Al-Qur'an. Wa ma'alladzina dan saya bukan termasuk golongan orang-orang yusariuna yang tergesa-gesa cepat-cepat ila takhsisi bil hadis dengan adanya taksis spesifikasi dengan hadis walau fi sanadihi layyinun meskipun dalam sanad hadis itu ada kekurang kuatan, artinya ada celah kelemahan. Layyinun itu kan lemes atau apa ya, isinya tidak kuat, tidak tetap, tidak sahihut thubut wa sahihud dalalah. Au bis sahih atau benar itu hadis misalnya walau fi dalalatihi dha'fan tetapi kandungannya lemah, au mudun atau ada yang samar, tidak jelas. Memang di dalam kajian usul fikih itu ada namanya takhsis. Wal qasdu bit takhsis haitsu mahasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Jadi wal qasdu bit takhsis haitsu mahasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Jadi takhsis itu tujuannya adalah membedakan sebagian jumlah sehingga dia tidak masuk di dalam lafaz yang am. Misalnya di dalam Al-Quran wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina, jadi semua manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal sholih, saling menasehati kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Jadi illa, lafaz yang jatuh setelah illa ini berarti tidak masuk dalam golongan lafi khusrin, orang yang rugi. Atau ayat lagi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang mukmin yang bahagia. Apakah semua orang mukmin itu beruntung? Tidak. Ini namanya taksis. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang produktif waktunya, tidak banyak melakukan sesuatu yang tanpa faedah, jadi produktif. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang berzakat, orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi, suka menyantuni fakir miskin, suka menolong orang lain. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang kuat
mental dan moralnya, bisa menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada perempuan yang boleh, istri-istrinya. Artinya ini adalah taksis ya. Tidak semua orang mukmin beruntung, karena hanya orang-orang mukmin yang punya kategori seperti ini yang beruntung. Tidak semua manusia itu rugi. Semua manusia itu rugi kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, suka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, selalu menasehati, berwasiat, selalu menggelorakan kebenaran dan kesabaran. Ini namanya taksis. Wal qasdu bi taksisi haitsu ma hasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal. Ada taksis yang muttasil, wa ma bihi taksisu imam muttasil kama sa'yati nafan au munfasil. Ada taksis yang muttasil, ada taksis yang munfasil, yang terpisah. Ini sesungguhnya aku, Yusuf Al-Qaradawi, ukhalifu, saya bertentangan, berbeda pendapat, al-imam Abu Hanifah, kepada Imam Abu Hanifah, allazi radda, yang menolak hadis laisa fima duna khamsati ausukin minat tamri shadaqah, yang menolak hadis sesungguhnya laisa fima, tidak ada sesuatu yang kurang dari 5 wasak minat tamri, dari korma shadaqah. Jadi kalau hasil korma itu kurang dari khamsatu ausukin, 5 wasak, itu tidak ada shadaqah. 5 wasak itu kalau di dalam tabel yang dikeluarkan Pondok Pesantren Darboyo ya sekitar 1323 kilogram kalau gabah ya. Ini kan hubungannya dengan zakat pertanian, atau sekitar 735 kilogram beras. Ibqaan, kenapa Imam Abu Hanifah menolak hadis pembatasan ini hanya untuk hasil panen yang mencapai 5 wasak, kalau di bawahnya itu tidak wajib zakat. Ibqaan, karena melanggengkan ala umumi wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari keumuman Al-Quran ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sesuatu yang kami keluarkan bagi kamu dari muka bumi, artinya hasil bumi. Di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan berapa jumlah panennya. Pokoknya semua yang Allah keluarkan dari bumi untuk kamu wahai manusia, keluarkan infaknya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum, atau min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari penghasilanmu atau dari hasil bumi. Al-Baqarah ayat 267. Wa umumi fi masaqatis sama'u al-ushru, dan keumuman hadis fi masaqatis sama'u al-ushru, dari sesuatu yang disirami oleh air hujan maka wajib mengeluarkan zakat 10%. Li'annal hadisa sahihun muttafaqun alaih, hadis fi masaqatis sama'u al-ursh itu hadis yang sahih dan muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ta'wiluhu bi anna fi awsuqi tamri idza kanat litijarah ta'wilun dha'if marjuh bal mutahafiq. Takwilnya Imam Abu Hanifah bahwa dalam wasaknya kurma itu jika untuk diperdagangkan, idza kanat litijarah, itu sebuah takwil yang lemah, yang tidak diunggulkan, dan bahkan mutahafiq, khata', salah. Walihada, dan karena itu rajahtu, saya mengunggulkan, kata Yusuf Al-Qaradawi, ra'ya sahibain, pendapat 2 muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, wal jumhur, dan pendapat mayoritas ulama, fi i'tibarin nisab,
yang menganggap di dalam menganggap nisabnya zakat pertanian ini atau zakat apa namanya buah-buahan, thimar wazuru, tanaman dan buah-buahan, fima akhrajat al-ardu, dalam hal yang dikeluarkan oleh bumi, diproduksi oleh bumi, kasairil ambal al-ukhra, sebagaimana harta yang lain. Wahwa, ada nisabnya itu 5 wasak itu, al-muwafiqu, itu pendapat yang sesuai li hikmatis syari'i, dengan hikmahnya syara' Allah dan Rasulnya, fi fardhi zakat, di dalam mewajibkan zakat ini, alal aghniya, kepada orang-orang kaya. Jadi Imam Abu Hanifah, Yusuf Al-Qaradawi tidak sepakat dengan Imam Abu Hanifah yang tetap memfungsikan keumuman ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan keumuman fi masaqatis sama wal usyur. Imam Yusuf Al-Qaradawi lebih memilih pendapat jumhurul ulama bahwa zakat tanaman dan buah-buahan ini ada nisabnya, yaitu 5 wasak. Walakini, dan tetapi aku, wafiku, juga cocok Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah, kullal muwafaqah fi tamassukihi, sangat sepakat ketika Imam Abu Hanifah berpegang bi umumi wa mimma akhrajna lakum minal ard, dengan keumuman ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan semua hal yang aku keluarkan bagimu dari bumi ini, wa umumi hadis, dan keumuman hadis, fi masaqatis sama'u al-usyru, semua tanaman yang disiram oleh air hujan itu harus dikeluarkan 10%. Walau ukhassisu hadzal umum, dan saya tidak mengkhususkan keumuman ayat dan hadis itu, bimithli hadis, dengan apa namanya, seperti hadis, laisa fil khadarawat shadaqah, di dalam sayur-sayuran tidak ada sedekah. Itu tidak bisa mentaksis keumuman ayat wa mimma akhrajna lakum minal ardi dan fi masaqatis sama wal usyur, li'annahu, karena sesungguhnya, laisa fil khadarawat shadaqah, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat, hadis yang dhaif, itu hadis yang lemah, hadis yang bisa mentaksis keumuman. Al-Quran adalah sahihut thubut, sharihut dalal, yang transmisinya itu sudah dinyatakan tetap sahih istilahnya ya, dan petunjuk maknanya, dalalahnya, kandungannya ini jelas, tidak samar. Ala annahu yumkinu ta'wiluhu bi annal makna, karena hadis laisa fil khadawarat itu mungkin ditakwil maknanya seperti ini, laisa fiha shadaqah ya'khudhuhal jubat, dari dalam sayur-sayuran itu tidak ada sedekah yang diambil oleh petugas khusus yang bertugas untuk mengambil dan memaksa ini. Li'annaha mimma yasra'u ilaihi at-talaf wal fasad, karena sayur-sayuran termasuk sesuatu yang cepat rusak, cepat tidak tahan lama, cepat rusaknya, at-talaf wal fasad. Fala tabqa fi baitil mal, maka sayuran itu tidak bisa ditaruh di baitul mal, karena tidak tabqa, tidak bisa tahan lama. Fa idzan, karena itu, lam yakun syar'u akhidhiha kal mawashi wa zar', oleh karena itu aturan mengambilnya tidak disamakan dengan hewan ternak dan tanam-tanaman. Fa inna dzalika la yusqitu ijabaha, oleh karena itu sayur-sayuran itu tidak menggugurkan kewajiban mengeluarkan zakat bil lafdzil am, dengan redaksi Al-Qur'an tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan hadis fi masaqatis sama wa al usyru bil lafdzil am as-sabiq, dengan lafaz umum yang sudah disebutkan tadi. Inna umumatil Qur'an was sunnah, sesungguhnya keumuman redaksi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yajibu an tukhtaruma, harus kita muliakan, wa tu'khadha, dan kita ambil, kita fungsikan,
kama hiya, sebagaimana keumuman itu, hatta yakhussuha, hatta yakhussuha dalilun sahih, sehingga dikhususkan oleh dalil yang sahih, sharihun yang jelas. Wa min huna, dan dari sini, akhadna, saya mengambil, bi umumil ayat, dengan keumuman ayat, wal hadis, dan hadis-hadis, allati iftaradot, yang mewajibkan, al ayat wal ahadis itu, az-zakata, mewajibkan zakat, min kulli mal, dari semua harta. Karena redaksi Al-Quran dan hadis di situ sangat umum. Mithlu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari harta-harta mereka shadaqah. Jadi semua harta punya kewajiban untuk berzakat. At-Taubah ayat 103, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya ini ada hak, ada tanggung jawab yang clear, yang jelas, yang harus ditunaikan. Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang yang minta atau orang-orang yang dihalangi kehidupannya. Al-Ma'arij ayat 24. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Jadi ada ayat yang sangat umum di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ada juga hadis yang umum, addu zakata amwalikum, bayarlah, tunaikan zakat hartamu. Min ghairi faslin, ayat Al-Quran dan hadis itu min ghairi faslin, tanpa dipisah, baina malin wa malin, antara harta ini dan harta ini, tapi umum, amwal, semua harta benda. Walam nukhrij, atau walam nakhruj min zalika, dan kita tidak keluar dari pedoman ini, artinya memfungsikan dalil yang am dari Al-Quran dan As-Sunnah, illa ma khassahu ad-dalil, kecuali yang ditaksis, dikhususkan oleh dalil. Dalil yang mana? Dalil yang sahihut thubut wa sharihud dalalah, dalil yang betul-betul sahih, maknanya yang clear, bukan dalil yang dhaif, yang dalil yang tidak kuat hujahnya. Ini satu pedoman, ya, satu kaidah usuliyah yang digunakan untuk melakukan ikhtiar, seleksi, tarjih, dan istinbat oleh Yusuf Al-Qaradawi. Al-akhdhu bi umumin nusus ma lam yukhassisha dalil, tetap memfungsikan keumuman sebuah nas sepanjang tidak dikhususkan, ditaksis oleh dalil. Dalil yang sahihut thubut wa sharihud dalalah, yang benar, hadis yang sahih, yang maknanya clear, bukan hadis yang dhaif. 2. Ikhtiramul ijma' al-mutayaqqan. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.